Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan sebuah video tugas pembelajaran. Saya Raisa Salsabila dari kelas PGMI 3D UIN Muhammad Yunus Batu Sangkar, yaitu tentang mata kuliah strategi pembelajaran, yaitu tentang 8 keterampilan mengajar dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama yaitu keterampilan bertanya. Apa itu keterampilan bertanya? Keterampilan bertanya merupakan kemampuan seorang guru untuk mengajukan suatu pertanyaan sebagai stimulus untuk menumbuhkan keaktifan dan respon dari peserta didik. Maksud dari keterampilan bertanya ini adalah yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru dalam memberikan sebuah pertanyaan kepada peserta didik sehingga kita bisa membuat peserta didik itu aktif dan antusias dalam menjawab pertanyaan dari guru. Tujuan dari keterampilan bertanya ini adalah yang pertama bisa menimbulkan motivasi belajar yang semangat bagi peserta didik. Yang kedua, meningkatkan minat dan rasa ingin tahu dari peserta didik tersebut atas pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Yang ketiga, memusatkan perhatian peserta didik atau siswa, yaitu bisa memfokuskan pusat perhatian peserta didik terhadap pertanyaan kita. Dan yang keempat, yaitu melatih keterampilan berpikir siswa, yaitu siswa bisa berpikir secara kritis atas pertanyaan yang kita ajukan dalam memilih jawaban. Contoh dari keterampilan bertanya yaitu yang pertama, halo anak-anak ibu semuanya, dengan penjelasan dari materi yang ibu berikan tadi, siapa yang bisa menyebutkan apa itu strategi pendidikan? Atau yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan apa dari tujuan strategi pendidikan? Nah, itulah contoh dari keterampilan bertanya yang dimiliki oleh seorang guru. Yang kedua yaitu keterampilan memberikan penguatan. Apa itu keterampilan memberikan penguatan? Memberikan penguatan adalah segala bentuk respon positif yang diberikan oleh guru, baik bersifat verbal maupun non-verbal terhadap tingkah laku siswa yang baik sehingga menyebabkan siswa tersebut terdorong untuk mengulangi perilaku yang baik. Nah, maksudnya di sini adalah kita sebagai seorang guru memberikan penguatan atau motivasi atas apa yang telah dilakukan oleh siswa, sehingga dengan penguatan yang kita berikan, dengan motivasi yang kita berikan kepada siswa tersebut, mereka akan terdorong dan termotivasi untuk mengulang perbuatan yang membawa mereka ke arah positif. Tujuan memberi penguatan yaitu yang pertama bisa meningkatkan perhatian siswa terhadap apa yang kita lakukan kepada mereka. Yang kedua, bisa memudahkan siswa dalam belajar, yaitu dalam menerima materi pembelajaran. Yang ketiga, bisa mengontrol tingkah laku siswa. Dengan adanya tabiat yang baik atau dorongan yang baik bagi kita bisa mengontrol tingkah laku dari peserta didik tersebut. Dan yang terakhir, yaitu bisa menumbuhkan percaya diri siswa, di mana dengan pujian-pujian yang kita berikan kepada mereka akan percaya diri atas apa yang telah mereka berikan kepada kita, atas apa yang telah mereka sampaikan, atas jawabannya tersebut. Contohnya yaitu, kita memberikan sebuah pertanyaan kepada peserta didik, lalu mereka bisa menjawab. Kemudian jawabannya itu benar, kita bisa memberikan penghargaan, penguatan kepada peserta didik tersebut. Contohnya, wah hebat sekali anak ibu, bisa menjawab pertanyaan dari ibu. Untuk teman-teman yang lain, bisa juga menjawab pertanyaan dari ibu. Nanti ibu akan memberikan suatu penghargaan atau memberikan sebuah hadiah kepada anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan dari ibu. Sehingga itu bisa membangkitkan motivasi mereka untuk menjawab pertanyaan dari kita. Yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi adalah menghilangkan kejenuhan atau kebosanan yang dialami dalam kegiatan proses belajar mengajar yang sering terjadi. Maka dalam keterampilan mengadakan variasi ini, kita bisa membangkitkan bagaimana dari pembelajaran yang bosan menjadi yang semangat.
Tujuan keterampilan mengadakan variasi, yang pertama bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh cara menerima pelajaran yang disenanginya. Yang kedua, memberikan pilihan dari fasilitas dalam belajar individual. Yang ketiga, memberikan kesempatan kemungkinan berfungsinya motivasi. Yang keempat, mendorong anak didik untuk belajar. Yang kelima, menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa aspek-aspek belajar mengajar. Yang keenam, bisa memberikan kesempatan bagi berkembangnya bakat ingin mengetahui tersebut. Dan yang ketujuh, memupuk tingkah laku yang positif terhadap guru dan sekolah dengan berbagai cara mengajar yang lebih hidup dengan lingkungan belajar. Contohnya dalam pembelajaran IPA tentang kerangka manusia. Daripada kita hanya menggunakan metode ceramah dalam menerangkan tentang kerangka manusia, kita bisa mengadakan variasi, yaitu dengan cara mengadakan media pembelajaran seperti tengkorak tersebut untuk menjelaskan apa saja kerangka-kerangka dari tubuh manusia. Maka dari itu akan menghilangkan rasa kebosanan peserta didik dengan cara memusatkan perhatian kepada media belajar dan tidak hanya terfokus kepada mendengarkan guru menjelaskan apa saja kerangka dari tubuh manusia tersebut. Yang selanjutnya adalah keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antar satu bagian dengan bagian lainnya. Misalnya, antara sebab dan akibat, definisi dengan contoh, atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Jadi, keterampilan menjelaskan ini adalah bagaimana cara guru dalam menyampaikan informasi tentang suatu materi pembelajaran kepada peserta didik sehingga peserta didik bisa memahami pembelajaran itu dengan baik dan efektif. Tujuan dari keterampilan menjelaskan, yang pertama membimbing murid untuk memahami materi yang dipelajari. Yang kedua, melibatkan murid untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah. Yang ketiga, membimbing murid untuk menghayati dan mendapatkan proses penalaran dengan menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Yang keempat, menolong siswa untuk mendapatkan dan memahami hukum, dalil, prinsip-prinsip secara objektif dan bernalar. Contohnya, kita menjelaskan materi pembelajaran IPA pada hari ini, yaitu tentang habitat makhluk hidup. Apa itu habitat makhluk hidup? Habitat makhluk hidup adalah tempat hidup dari makhluk hidup tersebut, baik di sungai, di hutan, di rawa, dan lain-lain sebagainya. Kita bisa menjelaskan kepada peserta didik tersebut tentang habitat makhluk hidup tersebut. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Membuka pelajaran atau set education merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan pro-konduksi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajarinya. Sedangkan keterampilan menutup pembelajaran atau closure ialah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Tujuan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik bisa mencurahkan perhatian dan membangkitkan motivasi untuk siap menghadapi proses pembelajaran. Yang kedua, peserta didik mengetahui batas tugas yang akan dikerjakan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mempersiapkan strategi belajar yang sesuai. Contoh membuka pelajaran yaitu kita bisa dengan menanyakan kabar. Apa kabar anak-anak ibu semua? Apakah hari ini berbahagia dan siap belajar? Sebelum kita masuki pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk memberikan tepuk semangat agar kita semua bisa bersemangat dalam menghadapi pembelajaran yang akan kita hadapi beberapa jam ke depan. Sedangkan dalam menutup pembelajaran, kita bisa memberikan quizzes atau pertanyaan yang bisa membangkitkan keaktifan dari peserta didik tersebut agar bisa pulang. Contohnya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari ibu, anak-anak semua akan bisa pulang. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil merupakan suatu kelompok kecil dalam suatu keterampilan yang di dalamnya dikuasai oleh guru dalam kegiatan mengajar. Guru ada kalanya melakukan kegiatan diskusi kelompok. Contohnya, kita membentuk sebuah kelompok kecil, lalu kita meminta peserta didik untuk berdiskusi tentang materi yang akan dipelajari, dan setelah itu kita membimbing dan mengarahkan peserta didik tersebut tentang apa yang telah mereka diskusikan. Pengelolaan kelas perorangan.
secara umum, yaitu suatu keterampilan guru dalam mengatur, menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, dan mengendalikannya jika terjadi gangguan, sehingga pembelajaran tersebut dapat menyenangkan siswa dan dapat menciptakan kondisi optimal sehingga tercapainya tujuan pembelajaran. Contohnya, ketika siswa sudah mulai jenuh dengan pembelajaran, kita memberikan ice breaking di pertengahan pembelajaran yang bisa membangkitkan motivasi siswa dan bisa membangkitkan kembali semangat siswa untuk memulai pembelajarannya kembali. Yang terakhir yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil perseorangan adalah kecakapan menanamkan pengetahuan yang dilakukan pada sekelompok siswa pada siswa secara individu. Mengajar kelompok kecil dari perorangan tersebut bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru untuk memberikan perhatian kepada peserta didik dan menjalinkan hubungan yang baik antara guru dengan peserta didik dan peserta didik dengan peserta didik. Contohnya, dalam suatu kelompok kecil terdiri dari 6 orang, kita memberikan penguatan pengetahuan pembelajaran kepada mereka dengan cara per individu-individu. Kita bertanya kepada mereka, apa yang tidak mereka pahami sendiri-sendiri. Contohnya, Budi, apa yang tidak kamu pahami? Ani, apa yang tidak kamu pahami? Sehingga kita bisa memberikan pengetahuan secara pribadi atau individu kepada mereka. Itulah 8 keterampilan mengajar di kelas yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila salah kata atau berbelit dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Bye-bye.